Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di Timnas U23. Oke, kalau kita melihat squad saat ini ya, para pemain yang bergabung, ini menurut saya 11-12 ya dengan pemain. Karena memang para pemain kita saat ini itu sudah memiliki jam terbang di Timnas Senior. Ada beberapa pemain keturunan yang sepertinya ini membuat kita semakin optimis, yakni sosok Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner, juga Nathan Choaon yang akhirnya ya 4 pemain ini resmi bergabung. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena memang kita sangat menunggu sebenarnya pemain-pemain ini untuk bisa bergabung bersama Timnas U23 agar nantinya target Sinteyong untuk bisa meloloskan Timnas hingga ke 4 besar agar bisa tembus di Olimpiade Paris ini bisa tercapai. Dan ya ini lagi-lagi menjadi sebuah keuntungan ya. Tetapi ya kita juga harus realistis dengan hal ini. Kita ada beberapa tim yang sangat kuat di grup A, yakni Yordania, kemudian Australia dan juga Qatar. Nah, ini adalah negara-negara kuat semua dan semua ini memiliki peluang untuk bisa lolos di 4 besar. Dan Indonesia pun secara tidak langsung juga memiliki peluang juga yang sangat besar. Artinya untuk menerka ya dan juga menebak siapa yang akan lolos ya dari 2 tim ini yang nanti akan lolos ya. Itu akan sangat sulit. Dan kalau dilihat ya target ini memang sangat tinggi ya, target Sinteyong dan juga PSSI ini sangat tinggi. Bahkan ya ini bisa menjadi acuan kontrak Sinteyong. Mengapa demikian? Karena memang PSSI sudah menargetkan jika ya ini nanti timnas Indonesia bisa lolos 4 besar ya, kontrak Sintayong akan lebih aman dalam artian apa yang sudah menjadi keberhasilan di kualifikasi Piala Dunia kemarin ini akan lebih terangkat lagi karena memang Sintayong sudah mampu membuktikan di level U23 dan ini memang lagi-lagi akan menjadi tantangan oleh Sintayong. Apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak bisa dijadikan tolak ukur di turnamen ini. Walaupun ya kita pun juga agak bingung ya mengapa demikian karena memang ini bukan kalender FIFA tetapi menjadi acuan. Tapi lagi-lagi ini adalah prospek dan juga ini adalah roadmap yang sudah dijalankan oleh PSSI. Jadi kita juga harus bisa menghargai apa yang sudah menjadi keputusan dan juga planning dari Exco dan juga PSSI-nya. Nah ini memang lagi-lagi ya memang agak sedikit ya menurut saya agak sedikit aneh. Ini bukan kalender FIFA tetapi dijadikan mengenai perpanjangan kontrak. Tetapi it's okay, kita tidak bisa menyalahkan PSSI karena PSSI juga memiliki kewenangan untuk selalu mengangkat prestasi timnas di setiap event. Dan ini tidak masalah. Lagi-lagi yang terpenting adalah antara satu dan juga satu pihak lainnya itu memiliki sama-sama misi yang membangun timnas Indonesia. Ini yang poin pentingnya. Tetapi menurut saya seperti ini teman-teman. Ini fair-fairan saja ya. Kita buka-bukaan saja ya mengenai peluang timnas Indonesia. Karena kalau dilihat dari skuad Australia, kemudian Yordania, kemudian juga Qatar ya. Itu mereka juga tidak kalah dengan Indonesia. Mereka juga memanggil para pemain-pemain yang ada di luar negeri. Walaupun ya setelah saya lihat datanya itu tidak sebanyak timnas Indonesia. Mengapa saya bilang tidak sebanyak Indonesia? Mereka pun juga sama seperti PSSI. Mereka kesulitan untuk memanggil para pemain. Kecuali Qatar ya. Kalau Qatar memang sangat luar biasa. Saya harus acungi jempol federasinya. Karena memang mungkin dia tuan rumah sehingga untuk memanggil para pemain yang berada di luar negeri itu juga sangat mudah. Ya, ini juga terjadi dengan PSSI saat ini. Sudah bisa memanggil 4 pemain keturunan tetapi tidak bisa memanggil sosok Elkan Bagot. Ya, ini memang ya lagi-lagi ini adalah kebijakan dari klub dan terbukti saja setelah selesai dari cedera Elkan Bagot tidak dicadangkan oleh klub, artinya memang dia sangat penting, posisinya sangat sentral bersama klub dan terbukti di pertandingan terakhir saat melawan Cheltenham Town ya yang juga notabene adalah mantan klubnya, dia berhasil mencetak 1 gol. Nah ini artinya memang kita harus bisa mengerti apa yang sudah menjadi keadaan klub. Dan kalau berbicara hitungan timnas Indonesia, menurut saya 50-50 lah.
Mengapa saya bilang 50-50? Karena untuk saat ini kita belum bisa mengetahui pola permainan yang akan ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Dan di pertandingan pertama, ya saat melawan Qatar nanti malam, ya ini menurut saya belum bisa menjadi acuan permainan timnas Indonesia sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena memang kita sudah tahu ya, dua pertandingan itu tertutup. Ya, pertama kita kalah, kemudian yang kedua kita bisa berhasil menang. Ya, tetapi itu kita tidak bisa melihat ya dan juga menilai ya, karena kita belum mengetahui bagaimana pola permainan timnas dan itu dilakukan oleh Shin Tae-yong dan juga PSSI sebagai uji coba tertutup. Dan ini lagi-lagi emang menunjukkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini saat ini sedang serius agar nantinya para pemain ini bisa fokus untuk berlatih dan juga menyiapkan mentalnya. Nah, lagi-lagi ada hal yang sangat disyukuri, yakni bagaimana kita sudah mampu ya mendapatkan seperti sosok Nathan, ya Justin, yang ini akan bergabung dan juga akan bermain di leg kedua, mohon maaf di pertandingan kedua. Nah, ini menurut saya tidak masalah. Yang penting mereka ini bisa bergabung dan juga nantinya bisa bermain. Oke, kita sudah membahas mengenai bagaimana kontrak Shin Tae-yong, ya kemudian juga hitung-hitungan peluang timnas Indonesia. Nah, ini menurut saya memang agak 50% 50% ya untuk peluangnya untuk bisa lolos. Walaupun secara target kita sangat tinggi sekali targetnya. Ini memang menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya, dan untuk pola di leg 2 kita masih memiliki bagaimana sistem ya yang harus diatur strateginya. Nah, strategi itu nantinya ya yang digunakan ketika melawan Australia dan juga Yordania. Kalaupun ya pahit-pahitannya ya, kalaupun kita nanti kalah saat melawan Qatar ya di pertandingan pertama, saya sangat yakin sekali motivasi para pemain ya ini sangat tinggi. Karena seperti ini, mereka itu ya ini kalau saya lihat ya, mereka itu mempersiapkan tim juga tidak dalam jangka pendek. Timnas Australia dia TC di Selandia Baru selama 2 bulan. Kemudian Yordania juga di Uni Emirat Arab ya selama 1 bulan. Kemudian timnas Qatar juga sudah berkumpul ya untuk mengikuti TC ya bersama pelatihnya itu di bulan yang sama ketika di Piala Asia Senior kemarin. Artinya setelah Piala Asia, timnas U23-nya ini langsung latihan. Nah, ini artinya membuktikan bahwa sebenarnya dilihat dari peluang itu memang 50-50 karena mereka semua ya, semua tim ini untuk melakukan persiapannya ini sangat matang sekali. Jadi kita tidak bisa menebak siapa yang akan lolos, siapa yang akan juara grup. Untuk saat ini belum bisa karena menurut saya ini semuanya sudah sangat luar biasa. Ya, bola ini adalah permainan tim dan kalau dilihat dari persiapan mereka ketika mereka melakukan TC yang sangat lama itu memang sudah menjadi harapan ya bagi masing-masing negara dan itu memang sangat bagus. Tetapi lagi-lagi kita sudah bersyukur ya, kita beruntung karena memang 4 pemain keturunan kita yakni Nathan, kemudian Rafael, Ivar, dan juga Justin ini bisa bergabung. Menurut saya sudah mewakili ya dalam hal ini di masing-masing posisi. Seperti back ada Justin, kemudian Ivar di tengah, Rafael di depan. Di topang nanti ada sosok Sananta dan juga beberapa pemain lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa pemain keturunan yang sudah bergabung? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia bisa lolos di fase selanjutnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.